sekarang harga daging itu kisaran 150.000. Sebelumnya kita jual masih 140.000. Pokoknya saya pengen sih pemerintah ikut campur ya untuk masalah ketahanan pangan ini. Kita pengen harga lebih murah lah. Kalau kita pedagang tergantung harga sapi di atas kita beli sapi hidupnya. Kalau di sapi di atas kita murah ya kita murahin. Iya, kemarin kita demo karena dalam 1 bulan itu bisa ada kenaikan sapi hidup tuh sampai 4 kali. Dari harga sapi hidupnya yang naik. Bentar lagi kita kan menuju Imlek, terus puasa, Lebaran. Jadi nggak mungkin kalau turun sih ya. Cuman yang terpenting itu stok aja lebih aman dan bisa dikendalikan gitu. Jangan terlalu mahal, karena kan bahan baku daging kan banyak ininya, kayak seperti dagang bakso kan. Jadi kalau terlalu mahal, kasihan, berat lah. Kalau buat saya untuk konsumsi kan antara harus dan enggak untuk gizi. Tapi udah pasti saya masih konsumsi untuk daging. Itu kalau bisa diturunkan dari pemerintah gitu. Oh, mudah-mudahan sih pemerintah segera menurunkan harga daging ya, biar masyarakat mampu membelinya gitu aja. Untuk konsumsi sendiri saya enggak ya. Saya lebih ke telur atau ayam. Walaupun telur ayam juga harga memang naik ya. Karena saya punya usaha catering di rumah. Jadi saya kalau orang pesen menunya daging, ya otomatis saya ikutin kan. Untuk beli di pasar tidak, karena pasar harga lebih mahal. Saya belinya di toko daging. Dan itu banyak pilihannya. Dari yang segar, yang daging segar aja di pasar lebih tinggi, di toko daging lebih murah. Apalagi daging yang beku. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya mau tanya ke Pak Riza dulu. Pak Riza, ini pengusaha catering, kira-kira berdampak nggak dengan harga daging sapi yang terus melonjak naik? Ya, berdampaknya adalah dengan harga otomatis yang korban kita adalah kita mengurangi margin. Oke. Apalagi kalau seperti saya yang dari 2025 akhir sudah tanda tangan kontrak kerja dengan beberapa perusahaan yang harga dan kuantitinya kita sudah setujui sama-sama. Tapi ketika harga ini naik, ini kan saya sebagai pengusaha catering tidak bisa bilang nggak bisa kepada customer saya. Mau tidak mau saya juga harus menyediakan apa yang sudah kita setujui dari awal kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Makanya dengan kenaikan harga daging sapi saat ini, kalau saya sendiri yang saya takuti adalah dalam 2 tahun ini setelah santan, setelah beras, setelah minyak goreng, dengan kenaikan yang drastis dan ujung-ujungnya ketiga produk itu tetap mahal. Nah, yang kita takutin hari ini adalah pada saat daging sapi ini naik drastis, apakah bisa kembali ke harga sebelumnya, harga normal sebelumnya. Dan saya juga berharap apa sih tata kelola dari pemerintah untuk menjaga harga daging sapi dan harga bahan pokok yang lainnya sebenarnya. Oke. Mungkin itu dari saya. Tapi sebelumnya ketika harga naik nih, Bapak ngakalinnya gimana? Akhirnya saya mengakali dengan mengecilkan porsi dagingnya. Misal dari standar kita 75 gram per potong, akhirnya mungkin saya akan berubah jadi 60 gram atau sampai 50 gram tergantung permintaan. Tapi pada saat, ya itu yang susah, pada saat saya sudah mendapatkan kontrak kerja itu tidak bisa saya lakukan. Okay. Akhirnya yang saya kalahkan adalah margin saya itu. Oke, jadi karena harga naik ini, kekurangan marginnya itu bisa berapa sih kalau misalnya dihitung-hitung? Ya sekarang kalau misalnya kenaikan untuk daging ya, untuk daging sendiri kan kenaikannya sampai 20% sampai 30% ya. Oke. Ya berarti ya seperti itu juga yang saya alamin, mungkin sekitar 10 sampai 15% margin yang saya hilangkan. Oke. Tapi kalau selama Ramadan biasanya seperti apa? Karena harga Ramadan kan cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu pengalaman Bapak nih selama bulan Ramadan seperti apa harganya? Jadi untuk di catering untuk Ramadan sendiri, kita memang sebenarnya ada harga khusus. Oh, ada harga khusus? Ya, harga khusus karena juga customer kami juga akan mengerti pada saat Lebaran memang harga-harga semuanya naik. Jadi dari awal ya kita sudah menginformasikan kepada customer kami bahwa harga
Lebaran dan harga puasa Ramadan dan harga untuk Idul Fitri itu juga akan berubah. Tidak seperti yang hari-hari sebelum Ramadan dan Idul Fitri. Kenaikannya bisa berapa persen Pak harganya di bulan Ramadan? Mungkin bisa sekitar di 25 sampai 30%. Dari harga catering sebelumnya? Iya. Baik, saya ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau Anda lihat ini ada skema impor baru yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Pertanian begitu. Dengan skema di mana BUMN mendominasi untuk impor dagingnya, tetapi kalau swasta akan diberikan tambahan untuk impor sapi hidup. Tapi kalau Anda melihat ini, apakah akan memunculkan kemudian distorsi pasar dengan skema yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian ini? Ya. Jadi mungkin karena saya dari sisi akademisi dan ekonom ya, bahwa setiap perubahan kebijakan itu memang pasti ada reasonnya ya. Jadi bagaimana kita mempertemukan nexus antara pengambil kebijakan, di sini ada pengambil kebijakan, kemudian ada pelakunya, kemudian ada konsumen. Nah, semua pihak ini sebagai stakeholder kan memang perlu dikomunikasikan, dan suatu kebijakan itu kan perlu direncanakan ya. Artinya tidak mendadak, karena tadi pelaku bisnis itu pasti butuh adjustment ya untuk melakukan. Kalau tiba-tiba, sebenarnya mungkin maksud dari kebijakan ini pasti baik. Nah, kalau yang saya baca, maksud dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan stabilisasi di harga pangan. Itu tujuan pemerintah kan sekarang memang terus memantau harga pangan, menjaga daya beli masyarakat utamanya secara makro. Nah, kemudian dalam konteks daging sapi ini ada perubahan skema karena mungkin ada alasan yang menjadikan, misalkan tadi sudah ada tanda-tanda kenaikan harga acuan ya. Tadi kalau dari HAP, memang dari data HAP itu sudah 141.000, agak sedikit di atas harga acuan pembelian kalau yang kami dapat ya dari pemantauan, biasa di Kemendagri juga ada pemantauan harga pangan. Nah, itu sudah ada. Nah, ada indikasi ini mungkin kemudian di situ ada reason bahwa dibutuhkan di situ stabilisator harga pangan. Nah, dianggap dengan adanya BUMN, karena mungkin berkaca dari kasus minyak goreng ya dulu ya. Waktu minyak goreng itu kan penguasaan dari BUMN tuh terlalu rendah. Mungkin ada berkaca ke situ sehingga perlu rebalancing antara BUMN sama swasta. Nah, namun dari pihak swasta kita pun harus memahami sudah ada kontrak, kemudian sudah ada planning. Kalau biasanya tahun lalu sekian, kalau tiba-tiba drop secara ini drastis, tentu ada distorsi tadi kepada pasar. Nah, makanya kalau saya melihat bagaimana mencari nexus di antara para stakeholder ini, bahwa dari masing-masing point of view itu pasti ada alasan dan kemudian ada pro and cons-nya dan ada hal yang harus dipersiapkan sehingga komunikasi di antara para stakeholder ini perlu dilakukan. Jadi mungkin kebijakan ini bagus, tapi tadi dalam implementasinya akan menimbulkan distorsi apabila tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, seperti itu sih. Karena namanya ekonomi selalu bicara supply, demand, harga, stok, dan apakah itu dilakukan secara transparan. Termasuk tadi neraca komoditas, sebetulnya bagus sekali ada neraca komoditas itu transparan, oh ini loh kita butuh impor sekian. Nah, tapi kemudian ketika itu di-decide mana BUMN sama swasta, nah ini kan perlu dibicarakan ya, harapannya bisa ngobrol bareng, dan ya forum ini kan salah satu ya untuk ngobrol bareng setelah kita temukan, oh ternyata seperti ini gitu, karena ternyata yang diarahkan itu lebih ke untuk swasta itu lebih di yang sapi hidupnya, sedangkan yang daging sapinya itu lebih banyak kepada BUMN. Nah, apakah sudah siap, apakah kemudian tadi akan mempengaruhi juga profit and loss dari swasta, kan harus kita perhatikan juga. Dunia usaha ini kan juga sebagai tadi ya fundamental ekonomi kita juga gitu, yang menyumbangkan swasta kepada pajak juga dan seterusnya. Jadi kalau saya melihat bahwa kalau dalam pengambilan kebijakan itu lebih melihat kerangka secara holistiknya, dan komunikasi kebijakan dan perencanaannya harus dilakukan secara baik supaya tadi tidak menimbulkan distorsi. Tadi distorsi itu sangat mungkin ya tadi dilakukan. Nah, selama prosesnya dilakukan secara transparan, ya cuman memang dalam praktek kuota ini memang seringkali ada hambatan ya dari sisi transparansi. Tapi kita berharap optimis bahwa ya harapannya lebih transparan lah gitu dalam alokasi ini, reasonnya apa seperti itu, dan kemudian dibicarakan seperti itu. Jadi kebijakan yang berniat baik ya nanti implementasinya akan baik dan mendapat respon yang baik juga. Itu kami dari kacamata akademisi dan ekonom ya, tentu di antara para pelaku ini ada hal yang lebih sulit lah dalam implementasinya. Tapi kalau untuk stabilisasi harga pangan, kalau Anda melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mentan tadi, bahwa jika ini memang lebih banyak kuota impornya itu diberikan kepada BUMN, itu akan terjadi, Anda sepakat? Ya. Jadi sepakat atau tidak sepakat tadi saya setuju dengan Pak Teguh, ini memang perlu kajian ya. Nanti mungkin dari pihak Kementan kajiannya seperti apa, karena segala sesuatu itu kan pasti harus kita lihat ya root cause analisisnya apa SWOT analisisnya segala macam tuh, sehingga kita menghasilkan kepada kajian ini.
misalkan tadi butuh stabilisator harga pangan. Nah, apakah selama ini dengan mekanisme yang ada itu tidak terjadi? Apakah ada problems di persaingan usahanya misalkan? Karena memang disinyalir kan memang pernah ya seperti KPPU untuk persaingan usaha di daging sapi ini kan memang pernah dulu ya tahun-tahun dulu pernah ada sedikit permasalahan misalkan kartel dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan dengan BUMN. Nah, tapi apakah permasalahan kartel itu sedemikian urgent sehingga tadi perlu diambil alih oleh BUMN, dan kemudian bagaimana kesiapan dari BUMN-nya itu sendiri, kapasitinya. Kalau misalkan ternyata BUMN-nya tidak siap, swastanya tidak berjalan, kan swastanya juga jadi stagnation gitu kan, deceleration kan kita juga yang repot juga gitu. Jadi makanya melihatnya harus secara holistik sih, apa alasan dari kebijakan ini berdasarkan riset yang kuat, dan kemudian tadi bagaimana swasta juga tetap memiliki peran, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ya, sebetulnya ini kan ininya nuansanya untuk kepentingan rakyat, semua untuk ekonomi rakyat, seperti itu. Oke, sebelum nanti dijawab sama Pak Agung, saya ke Prof Bayu dulu. Prof Bayu, kalau kita lihat tadi untuk data impor paling tinggi itu dari Australia. Tapi saya dengar Anda kemarin baru dari Australia memberikan kesaksian Anda terkait dengan larangan impor dari Australia soal sapi hidup pada tahun 2011. Apa kesaksian Anda kala itu? Kira nggak ada hubungannya dengan yang sekarang. Tapi saya ingin balik lagi pada masalah kita. Tadi dari data yang saya lihat ya, itu ada angka-angka makro. Nah, Indonesia itu sudah makin maju, makin canggih, makin advance. Menurut saya, kita tidak bisa lagi hanya bicara 900.000 ton daging. Itu sudah nggak bisa. Pedagang bakso butuh dagingnya beda dengan pedagang catering, beda dengan jenis dagingnya beda. Indonesia adalah salah satu negara pemakan buntut sapi terbanyak di dunia. Dan satu sapi hanya punya satu buntut. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari sapi hidup, nanti terjadi perasaan dalam tanda petik kelangkaan buntut. Mau nambahnya dari mana? Jadi menurut saya hal sedetail itu yang harus dibahas. Tadi Pak Dirjen kan mengatakan soal harga itu menghitungnya pakai kaki depan. Nah padahal kita mau masuk Ramadan, yang paling banyak dicari, ini saya bisa dikoreksi ya oleh catering dan yang lain, itu rendang. Daging rendang beda lagi. Jadi mungkin kita harus sudah masuk ke hal yang lebih detail dari perhitungan supply demand tadi. Tapi yang jelas angkanya menunjukkan kira-kira nih garis besar aja seluruh konsumsi kita tuh hanya bisa penuhi dari dalam negeri hanya 50%. 50% datang dari impor. Sehingga kalau ada gangguannya di impor, apakah itu kurs, apakah harga di luar negeri sekarang lagi naik memang. Australia, Amerika Serikat, bahkan India harganya naik. Jadi ya akan terpengaruh kita. Dan juga yang harus kita pastikan, seluruh tadi itu ada di belakangnya pengusaha. Pengusaha harus bisa jual sekarang untuk bisa beli lagi besok. Dan itu hitungan itu harus kita bicarakan. Kalau pakai analisa Bu Talisa ya harus dihitung bersama-sama gitu. Jadi intinya adalah we are an advanced country. Ini nggak bisa dibikin sesederhana hanya supply demand secara makro. Kita harus lihat masing-masing jadinya. Ngelihat segala kebutuhan yang dibutuhkan pasar seperti apa. Tapi Prof Bayu, saya juga mau tahu bagaimana pendapat Anda soal alokasi kemudian untuk swasta tuh harus impor sapi utuh 700 ribu ekor, itu gimana? Apakah memang itu yang dibutuhkan kebijakan saat ini yang paling urgent harus dilakukan? Perubahan itu seperti tadi dikatakan itu selalu berat dan selalu tidak nyaman, selalu banyak yang protes, itu biasa. Tetapi yang jauh lebih penting dari kebijakan adalah jangan berubah-ubah. Perubahan ya tapi setelah itu konsisten. Sehingga pengusaha bisa memperkirakan, ini sekarang yang main sapi hidup itu pengusaha, yang sapi dagingnya yang main cuman BUMN. Tapi konsisten ini terus berlangsung. Jangan berubah lagi. Nah, gitu 3 tahun. Saya kira pengusaha itu orang-orang yang fleksibel, mereka bisa beradaptasi. Nah, jadi peganglah konsistensi kebijakannya. Oke, baik. Nanti Pak Agung tolong dijawab bagaimana kemudian konsistensi dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Biz Forum.